Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to learn simple future tense. Oke, di sini kita akan mempelajari apa sih kegunaan dari simple future tense, rumusnya bagaimana, dan juga contoh-contoh kalimatnya seperti apa. Well, the first is the usage of simple future tense. Jadi kegunaan simple future tense itu apa sih? Ya, jadi kegunaan simple future tense adalah menyatakan kejadian yang akan terjadi, ya. Jadi kegiatannya atau kejadiannya itu belum terlaksana atau belum terjadi. Jadi kita menggunakan rumus simple future tense. Terus gimana rumusnya? Okay, actually there are two pattern of simple future tense, ya. Jadi sebenarnya ada dua rumus dari simple future tense itu sendiri. The first is, yang pertama yaitu menggunakan will atau shall, and the second, yang kedua, kalian bisa menggunakan to be plus going to. Artinya sama-sama akan, ya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kayak gini. Subject plus shall atau will and then plus verb 1. And then the second pattern, rumus yang kedua, you can use to be and then plus going to. Jadi subject dulu, subject plus to be and then plus going to and then plus verb 1. Dan apa sih bedanya shall sama will itu? Ya, jadi sebenarnya mereka artinya sama-sama akan, tapi yang membedakan itu nanti subjeknya. Kalau subjek, mesti gini, kalian boleh menggunakan shall, kalau subjeknya itu I sama we. Ya, ingat, subjeknya itu I sama we itu boleh menggunakan shall. Ya, gimana kalau subjeknya you, boleh nggak pakai shall? Of course not, nggak boleh. Subjeknya they, boleh nggak pakai shall? Nggak boleh juga. Dan untuk will sendiri, kalau will itu boleh untuk semua subjek. I, you, they, we, nama orang itu boleh menggunakan will, ya. Jadi ingat itu tadi bedanya. Shall hanya boleh digunakan subjek I sama we. Kalau will, all subject can use will. Semua subjek boleh menggunakan will. Nah, sekarang adverb of time-nya, sekarang keterangan waktunya, ya. Keterangan waktunya ada banyak sih sebenarnya. Pokoknya yang menerangkan tentang besok atau besok lusa, minggu depan, bulan depan, Rabu depan, hari Rabu depan, hari Kamis depan. Yang depan-depan itu adalah adverb of time-nya dari si simple future tense itu tadi, ya. Tomorrow, the day after tomorrow, next week, next Sunday, next Monday, next bla bla bla, next holiday. Ya, banyak lah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih, ya. Ke contoh dari penggunaan simple future tense itu sendiri. Contohnya seperti ini. Madonna will go to London next week. Madonna will go to London next week. Boleh nggak diganti pakai shall? Madonna shall go to London next week, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Ingat, tadi shall cuma boleh untuk subjek I sama subjek we. Madonna itu kan nama orang, dan Madonna biasanya cewek, she kan. Jadi bolehnya pakai will. Madonna will go to London next week. Negatifnya, Madonna will not go to London next week. Interrogatifnya, will Madonna go to London next week? You can say yes, she will, no, she will not, or no, she won't, ya. Sekarang kita pakai rumus yang kedua, ya, pakai yang to be sama going to. Kalimatnya tetap Madonna akan pergi ke London minggu depan. Nah, gimana kalau kita pakai rumus yang kedua? To be-nya Madonna apa? To be-nya Madonna is, ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Madonna is going to go to London next week. Kok ada banyak go, ya? Ada going to, ada go-nya lagi. Ingat, ya, going to yang kita pakai itu tadi itu bukan pergi,
artinya. To be, going to itu akan, ya. Beda sama go yang verb 1 setelah to go to itu tadi. Nah, go yang kedua itu adalah verb satunya dari go itu sendiri, sedangkan going yang pertama to be going itu yaitu rumusnya dari future itu tadi, to be, going to plus verb 1. Paham ya? Jadi jangan bingung. Jangan bingung antara going sama go. Sekarang kalimat negatifnya. Negatifnya gampang, tinggal nambah not aja kan. Madonna is not going to go to London next week. Kalau interrogatifnya ya is Madonna going to go to London next week. Kalian bisa jawab yes, she is, no, she isn't. Nah, gimana? Is that clear? Sudah cukup jelas dengan penjelasan tadi? Ya, ingat kalau future tense itu digunakan untuk melakukan kegiatan yang belum terjadi, yang akan kita kerjakan, entah itu 1 menit yang akan datang, 2 jam yang akan datang, atau besok lusa, pokoknya yang belum terjadi ya. Tadi rumusnya ada 2, ada yang menggunakan will atau shall, ada yang menggunakan to be plus going to. Okay, thank you for watching this video and thank you for joining my English class. See you.